Halo teman-teman saya, ketemu lagi ya. Channel yang membahas tentang kesehatan dan dunia hipnosis atau hipnoterapi. Tadi malam ini ada rekan saya yang bertanya bagaimana cara menurunkan berat badannya. Dia ingin menurunkan berat badannya sebanyak 10 kilo. Dari 60 kilo jadi 50 kilo. Tapi dia merasakan usaha yang dilakukannya cukup berat ya. Padahal hanya menurunkan 10 kilo. Dia sudah berusaha berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi dia merasa berat badannya bukan berkurang, tapi justru bertambah ya. Kadang naik katanya 62 kilo, kadang naik 63. Padahal dia punya cita-cita untuk mencapai berat badan sebanyak 50 kg. Nah, teman-teman mungkin banyak yang mengalami masalah seperti rekan saya ini ya. Kebetulan dia wanita. Banyak sekali sudah berusaha untuk menurunkan berat badan, tetapi tetap mengalami kesulitan atau tidak mencapai apa yang diinginkan. Nah, sebenarnya banyak sih faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bisa berhasil mempengaruhi berat badan. Tapi intinya tidak ada sesuatu yang sulit untuk dicapai asal kita bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lalu kita bisa mengubah faktor tersebut. Misalnya ya, energi atau kalori yang keluar dari tubuh kita tuh dari mana saja. Karena kalau semakin banyak energi atau kalori yang keluar dari tubuh kita, itu tentu akan membantu kita menurunkan berat badan. Pertama, tergantung aktivitas ya. Kalau semakin banyak aktivitasnya, maka tentu kalori yang dibuang akan semakin banyak pula. Tapi ada faktor yang disebut dengan energi dasar atau kalori yang dibuang walaupun kita tidak melakukan aktivitas. Misalnya dipengaruhi oleh tinggi badan, berat badan, dan juga umur. Ini kita sebut dengan energi dasar yang dikeluarkan. Semakin umurnya semakin bertambah atau semakin tua, itu energi dasar yang dikeluarkannya akan semakin sedikit. Sehingga biasanya ini orang tua, ya semakin umurnya semakin bertambah, kemampuan dia untuk menurunkan berat badan semakin menurun. Ya, tapi ini hanya salah satu faktor. Sehingga kalau kita melihat misalnya ada anak muda yang melakukan aktivitas yang sama seperti orang tua, biasanya anak muda itu kemampuan dia menurunkan berat badan akan semakin lebih besar daripada orang tua walaupun aktivitasnya sama. Yang kedua ini faktor makanan. Jadi makanan ini adalah sumber energi yang kalau berlebihan bisa menimbulkan kenaikan berat badan. Sering sekali kita teman-teman itu makanan itu dinilai dari jumlah, jadi volume. Semakin banyak makanan yang dimakan, semakin bertambah berat badannya. Sebenarnya cuma bukan faktor jumlah makanannya ya, tergantung juga oleh jenis makanannya. Jadi ada makanan yang walaupun jumlahnya sedikit, tetapi nilai kalori atau nilai energi yang terkandungnya cukup tinggi. Jadi teman-teman yang mau menurunkan berat badan itu harus tahu. Karena ketika Anda memakan makanan walaupun dalam jumlah sedikit, tapi makanan itu nilai kalorinya tinggi, itu akan mempersulit teman-teman untuk menurunkan berat badan. Misalnya apa? Gorengan. Nah, gorengan itu nilai kalorinya bahkan 3 kali lipat daripada tidak digoreng. Misalnya pisang goreng. Antara pisang goreng dengan pisang rebus tentu nilai kalori pisang gorengnya 3 kali lipat daripada pisang rebus. Kemudian cemilan permen atau manisan itu nilai kalorinya sangat tinggi. Jadi teman-teman yang makan habis itu diselingi dengan snack-snack yang berupa manisan itu nilai kalorinya sangat tinggi. Bahkan kalau teman-teman misalnya makan 2 permen itu mungkin setara dengan 1 piring
nasi ya. Padahal nasi itu bisa buat kita kenyang, tapi permen ketika kita makan ya, ketika kita makan itu justru membuat kita jadi haus. Ketika kita haus malah yang kita minum bukannya air putih tapi minuman-minuman seperti boba, minuman manis seperti teh manis. Nah, itu yang membuat berat badan kita sulit untuk turun. Jadi teman-teman ya, ingat ya, kalau mau menurunkan berat badan harus lihat juga makanan apa yang bisa dimakan. Secara umum semua bagus ya, kayak makan nasi gitu ya, tapi hindari kalau digoreng, hindari minuman-minuman manis, hindari snack-snack apalagi dalam bentuk permen. Faktor yang ketiga adalah tekad. Nah, tekad atau semangat atau alasan kita untuk menurunkan berat badan ini juga penting. Jadi kalau alasan atau tekadnya itu tidak kuat, itu tentu susah untuk menurunkan berat badan. Jadi teman-teman yang ingin menurunkan berat badan pasti punya alasan ya. Contohnya menurunkan berat badan supaya dapat jodoh. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah sih. Kemudian supaya berat badannya turun supaya dapat pekerjaan. Ya, jadi ada yang kepingin masuk suatu instansi yang dituntut dengan berat badan ideal. Nah, biasanya tekadnya ada seperti itu. Yang ketiga supaya kelihatan cantik atau kelihatan ganteng. Nah, tekad ini memang nggak salah sih. Tetapi teman-teman ketika tekad ini tercapai, maka biasanya kita tidak akan lagi memperhatikan berat badan kita. Jadi ibaratnya tekad ini sama kayak tujuan ya. Kalau tujuannya sudah tercapai, tentu tekad itu jadi hilang. Misalnya ya teman-teman yang ingin berat badannya turun, begitu susah payahnya turun supaya dapat jodoh. Ketika sudah dapat jodoh, sudah menikah, sudah punya anak, tentu tekadnya itu jadi pudar, jadi hilang. Sehingga yang tadinya berat badannya cukup bagus itu jadi bertambah. Karena apa? Karena apa yang ditekadkan itu udah tercapai. Nah, sebaiknya tekadnya itu seperti apa sih? Nah, tekadnya itu sebaiknya tekad yang jangka panjang ya. Misalnya saya ingin menurunkan berat badan saya mencapai 50 kilo supaya apa? Supaya badan saya sehat, supaya saya terhindar dari penyakit jantung, penyakit gula, atau penyakit lainnya yang kita takuti gitu ya. Nah, kalau tekad kita benar kan kita tetap akan mempertahankan berat badan. Misalnya lah, supaya saya ingin berat badan saya turun, supaya saya tidak terhindar dari penyakit gula karena orang tua saya memiliki penyakit gula. Jadi saya tidak ingin mengalami atau menderita penyakit diabetes. Itu contoh ya, contoh. Nah, kalau kita punya tekad yang seperti ini, ketika kita mencapai berat terhindar dari penyakit diabetes, kita kan tetap akan bertekad karena kita tidak ingin menderita penyakit gula atau diabetes atau jantung untuk selama-lamanya. Yang keempat, yang terakhir ya. Yang terakhir itu adalah lakukan semuanya dengan happy, dengan senang gitu ya. Jadi kalau teman-teman melakukan diet, melakukan keinginan untuk menurunkan berat badan termasuk olahraga dengan menganggap itu sebagai sesuatu yang berat, tentu beberapa saat atau beberapa bulan kemudian biasanya karena itu kita merasa berat, biasanya akan menyerah ya. Tapi kalau kita melakukan kegiatan seperti aktivitas fisik, seperti melakukan diet gitu ya, kita melakukannya dengan happy, dengan senang, tentu akan terasa ringan. Nah, kalau terasa ringan kita akan melakukannya dengan sukacita dan itu akan jauh bertahan lebih lama. Oke, teman-teman, demikian ya. Kalau teman-teman ingin melakukan aktivitas ya atau bukan ya, ingin menurunkan berat badan teman-teman, berapapun
teman-teman inginkan, itu tanamkan di pikiran teman-teman. Nah, langkahnya ada 4. Pertama, teman-teman harus tahu apa faktor apa saja yang membuat berat badan itu bisa turun ya. Tadi yang dokter sebut ya. Misalnya aktivitas, kemudian jenis makanan ya. Makanan apa, harus teman-teman bacalah di Google, di buku-buku kesehatan, makanan apa yang nilai kalorinya cukup tinggi, hindari. Kemudian tekad atau tujuannya harus benar ya. Kemudian lakukan dengan sukacita. Oke teman-teman, pesan tetap semangat.